Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penyusunan dan penulisan format Standard Operational Procedure Administrasi Pemerintahan atau yang sering kita singkat SOP berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan Standard Operational Procedure. Di sini, saya mengambil contoh penyusunan Standard Operational Procedure pada Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu SOP Surat Masuk dan SOP Surat Keluar. Saya mengambil contoh di Dinas Kehutanan dikarenakan secara umum pelaksanaan Standard Operational Procedure pada Sekretariat Dinas atau Badan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu sama, terdiri dari Kasubag Umpek, Sekretaris, dan Kepala Dinas. Di dalam format SOP itu terdiri dari dua, yaitu pertama, lembar identitas, dan yang kedua adalah flowchart. Untuk memudahkan pembuatan atau penyusunan SOP, kita sebagai penyusun harus mengetahui tahapan-tahapan kegiatan dalam SOP yang mau kita buat atau kita susun dalam bentuk tabel berikut. Di sini, saya membuat dua tabel. Yang pertama, ada tabel kegiatan, dan yang kedua, ada tabel pelaksana. Nah, untuk tabel kegiatan, di sini kita tuliskan secara lengkap dan rinci langkah-langkah kegiatan yang akan kita laksanakan. Dan untuk tabel pelaksana, di sini kita isi, yaitu pelaksana yang memang bertanggung jawab dalam langkah-langkah tersebut. Nah, contohnya, di sini saya menulis memberikan konsep surat keluar kepada Kasubag Umpek, yang dimana seorang kabid memberikan surat keluar kepada Kasubag Umpek, yaitu pelaksananya adalah kabid. Terus selanjutnya, setelah kabid menyerahkan konsep surat keluar tadi, maka pelaksana selanjutnya yaitu Kasubag Umpek, yang dimana kegiatannya adalah menerima dan memeriksa konsep surat keluar, serta memberi farap dan menyerahkan kepada sekretaris. Pada tahapan-tahapan ini adalah untuk mempermudah kita dalam penyusunan SOP pada tahapan flowchart nanti. Setelah kita mengetahui tahapan dan siapa pelaksana dalam kegiatan yang mau kita SOP-kan, maka selanjutnya kita memasuki ke tahapan penyusunan lembar identitas, yang dimana lembar identitas itu seperti yang terlihat pada layar, terdiri dari lambang daerah dan nama dinas atau badan yang terkait. Di samping terdiri dari nomor SOP, tanggal pembuatan, tanggal revisi, tanggal efektif, disahkan oleh, dan nama SOP. Untuk nomor SOP ini, yang mengisi adalah Biro Organisasi, selaku yang bertugas untuk membantu penyusunan SOP di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan nomor urut SOP dan nama instansi. Untuk tanggal pembuatan dan tanggal efektif, ini akan diisi oleh Biro Organisasi sejak disahkannya SOP oleh Biro Hukum. Untuk tanggal revisi, diisi apabila ada perubahan atau revisi pada SOP tersebut. Untuk yang mengesahkan, SOP adalah Gubernur Kalimantan Selatan. Nama SOP ini merupakan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SOP yang dibuat. Dikarenakan di sini saya akan memberikan contoh SOP surat keluar, maka kita tulis nama SOP-nya adalah surat keluar. Di bawah, ini terdapat dasar hukum, ada keterkaitan, ada peringatan, kualifikasi pelaksana, peralatan dan perlengkapan, pencatatan, dan pendataan. Pada kolom dasar hukum, ini diisi dasar-dasar hukum yang ada keterkaitannya dengan SOP yang kita buat. Pertama, di sini kita membuat SOP surat keluar, yaitu dasar hukumnya Permen RB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Standard Operational Procedure Administrasi Pemerintahan. Yang kedua, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 23 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan Standard Operational Procedure di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Yang ketiga, diisi mengenai dasar hukum yang spesifik yang mengatur mengenai judul SOP yang dibuat. Contohnya, pada surat keluar ini yaitu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan yang keempat, ini diisi Peraturan Gubernur tentang tupoksi dinas terkait, yaitu dikarenakan ini adalah dinas kehutanan, maka dasar hukum yang mengenai tupoksi dinas kehutanan tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2020 tentang tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, di bawah terdapat kolom keterkaitan. Kolom keterkaitan di mana SOP yang sedang kita buat memiliki keterkaitan dengan SOP yang lain, yang dimana isi dari keterkaitan ini adalah SOP lain yang memiliki keterkaitan dengan SOP yang kita buat. Contohnya, kita sekarang lagi membuat SOP surat keluar, yang dimana SOP surat keluar ini ada keterkaitannya dengan SOP surat masuk. Namun, jika SOP yang kita buat ini tidak ada keterkaitannya dengan SOP sebelumnya atau sesudahnya, itu tidak perlu diisi, cukup kita kosongi saja. Di bawah terdapat kolom peringatan. Kolom peringatan isinya mengenai akibat apabila SOP ini tidak dilaksanakan. Contohnya, surat keluar jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparan, ketidaksinkronan, dan ketidaktepatan waktu, serta keterlambatan dalam surat keluar. Di samping terdapat kolom kualifikasi pelaksana, yang dimana kolom kualifikasi pelaksana ini diisi berdasarkan kriteria, keahlian, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana SOP yang kita buat. Contohnya pada surat keluar ini adalah yang dimana para pelaksananya harus memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan surat keluar. Yang kedua, memiliki kewenangan dalam pengurusan administrasi surat menyurat. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi perkantoran. Dan yang keempat, memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan. Di bawah terdapat kolom peralatan ataupun perlengkapan, yang dimana ini diisi dengan peralatan ataupun kelengkapan yang digunakan pada saat melaksanakan urutan kegiatan SOP. Contohnya pada surat keluar ini, pertama adanya berkas ataupun surat keluar, yang kedua adanya buku agenda surat keluar, yang ketiga adanya lembar disposisi, yang keempat alat tulis kantor, yang kelima perangkat komputer, dan yang keenam adanya lemari arsip. Nah, di bawahnya lagi ini terdapat kolom pencatatan dan pendataan, di mana isinya adalah output yang kita hasilkan dari SOP itu dicatat ataupun dikumpulkan dalam bentuk apa, namanya apa. Misalkan pada surat keluar ini dalam buku agenda surat keluar. Sekarang kita memasuki inti dari penyusunan SOP adalah pembuatan flowchart. Di dalam flowchart ini terdapat kolom nomor, kegiatan, pelaksana, mutu baku, dan keterangan. Pada kolom nomor ini berdasarkan urutan kegiatan. Di samping terdapat kolom kegiatan. Kolom kegiatan ini berisikan kegiatan yang sudah kita susun di tahap yang paling awal. Nah, ini pada tabel ini. Kegiatan yang sudah kita susun ini tinggal kita copy paste dan kita masukkan ke kolom kegiatan. Namun, yang belum memakai kata kerja dengan awalan me harus kita ganti terlebih dahulu. Nah, setelah kita ganti, tinggal kita copy paste semuanya dan kita salin, kita masukkan ke kolom kegiatan. Pada kolom pelaksana yang dimana yang telah diatur di dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur, yang dimana pelaksana ini kita isi berdasarkan uraian kegiatan yang telah kita susun pada tabel sebelumnya tadi.
Nah, pada tabel sebelumnya tadi, pelaksana pertama yaitu kepala bidang atau kabid. Selanjutnya adalah Kasubag Unpek, terus sekretaris, kepala dinas, dan pengadministrasian umum. Jadi kita tinggal susun berdasarkan uraian kegiatan yang telah kita buat pada tabel sebelumnya. Setelah kita isi kolom pelaksana, lalu di sampingnya terdapat mutu baku. Nah, pada kolom mutu baku ini terdiri dari persyaratan, waktu, output, dan keterangan. Yang dimana pada kolom persyaratan ataupun kelengkapan ini diisi berdasarkan uraian kegiatan yang telah kita susun. Contohnya, pada uraian kegiatan yang pertama, yaitu dimana memberikan konsep surat keluar kepada Kasubag Unpek. Nah, persyaratannya kita tulis saja konsep surat keluar. Selanjutnya, pada kolom waktu, ini yang dimaksud adalah lamanya waktu yang pernah dijalani dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Contohnya pada kegiatan pertama ini, yang dimana lamanya waktu dalam memberikan konsep surat keluar kepada Kasubag Unpek itu kita tulis selama 5 menit. Nah, untuk kolom output ini diisi dengan hasil dari perkegiatan tersebut. Untuk kegiatan pertama, ini hasilnya yaitu di mana konsep surat keluar sudah diterima oleh Kasubag Unpek. Nah, terus untuk kolom keterangan ini diisi untuk menjelaskan sesuatu jika ada yang belum jelas atau tidak bisa diuraikan dalam kegiatan. Selanjutnya, setelah semuanya terisi, maka kita akan mengisi simbol flowchart pada kegiatan pertama. Nah, dikarenakan ini merupakan kegiatan pertama ataupun dimulainya kegiatan, maka simbol yang kita masukkan adalah simbol kapsul. Simbol kapsul digunakan untuk memulainya kegiatan dan berakhirnya kegiatan. Untuk kegiatan kedua, yang dimana menerima dan memeriksa konsep surat keluar serta memberi paraf dan menyerahkan kepada sekretaris. Untuk persyaratan dan kelengkapannya yaitu konsep surat keluar, waktunya selama 5 menit, dan outputnya konsep surat keluar diserahkan. Nah, untuk simbol dalam flowchartnya yaitu berbeda dengan simbol pertama. Dikarenakan simbol pertama ini adalah awalan dari kegiatan, maka simbolnya adalah kapsul. Namun, untuk kegiatan selanjutnya adalah simbol kotak. Simbol kotak ini digunakan untuk proses ataupun kegiatan eksekusi. Untuk kegiatan yang ketiga dan seterusnya dilakukan dengan cara yang sama, yang dimana pada simbolnya juga menggunakan simbol kotak. Namun, jika di dalam kegiatan adanya suatu keputusan yang harus diambil, maka simbolnya digunakan adalah simbol belah ketupat. Yang dimana di dalam simbol belah ketupat itu terdapat suatu keputusan antara ya atau tidak. Dan untuk kegiatan terakhir, simbol yang digunakan adalah simbol kapsul.